Poin yang keempat. Pada poin yang keempat, apakah kebaikan akan kembali dengan taubat? Jadi gambaran masalahnya, misalnya ada kebaikan Anda yang terhapus karena dosa. Lalu Anda bertaubat atas dosa yang menghapus kebaikan itu. Nah, apakah kebaikan yang telah terhapus kembali lagi setelah Anda bertaubat? Nah, inilah gambaran masalah. Anda tahu jemaah sekalian bahwa ada sejumlah dosa-dosa yang disinyalir oleh Nabi kita menghapuskan kebaikan. Di urutan pertama tentu adalah kufur dan syirik. Kemudian di urutan kedua, dosa yang menghapus kebaikan seseorang adalah meninggalkan salat asar. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man taraka salatal asr faqad habita 'amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar, terhapuslah amal-amalnya. Insyaallah nanti akan kita bahas apa yang dimaksud terhapus. Tapi intinya secara umum Nabi kita berkata bahwa meninggalkan salat asar berdampak amal-amal seseorang akan terhapus. Bicara soal meninggalkan salat, ada satu cerita ditulis oleh Imam Al-Iraqi dalam kitab Tarhut Tazrib halaman jilid pertama. Beliau mengatakan ulama-ulama Magharibah, artinya ulama-ulama Maroko, saya pernah dengar mereka berbicara. Kata mereka, kita berbicara tentang hukum orang yang meninggalkan salat secara ilmiah, walaupun secara kenyataannya itu hanya pengandai-kataan saja. Ini coba Anda bayangkan, kata ulama-ulama tersebut, kita berbicara tentang hukum meninggalkan salat walaupun kasusnya hanya andai kata. Artinya di zaman itu orang yang meninggalkan salat itu enggak ada. Jadi bicara tentang meninggalkan salat adalah bicara tentang sesuatu yang andai kata, enggak ada kasusnya. Tapi secara ilmu kita harus bicara, kata mereka. Seandainya ulama-ulama itu hidup di zaman sekarang, se-Indonesia berapa persen umat Islam yang salat 5 waktu? Baiklah, intinya Nabi bersabda, man taraka salatal asri faqad habita 'amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar maka terhapuslah amalnya. Hal kedua yang dapat menghapuskan amal seseorang adalah ityanul arrafin, mendatangi dukun, bertanya dan membenarkannya. Ini 3 syarat. Mendatangi dukun, bertanya, lalu membenarkan. Ini juga menghapus amal. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'arrafan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salat 40 lailah. Siapa yang mendatangi dukun lalu bertanya kepada dukun, selanjutnya membenarkan keterangan dukun, salat selama 40 malam ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah sekalian, di antara dosa yang menghapus amal adalah zalim. Zalim kepada orang lain dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perilaku,
Ini menghapus amal. Nabi kita bersabda, "Atadaruna manil muflis?" Kalian tahukah orang-orang yang bangkrut itu siapa? Sahabat mengatakan, Allah dan Rasulullah yang tahu siapa orang bangkrut itu. Kata Nabi SAW, orang bangkrut itu adalah al-muflisu. Kalau kata sahabat, bangkrut itu artinya orang yang gak punya harta benda, orang yang tekor dalam jual beli. Kata Nabi SAW, bukan itu bangkrut yang sesungguhnya. Bangkrut yang sesungguhnya bangkrut di akhirat. Seseorang yang datang dengan kebaikan yang sangat banyak, ternyata dia zalim kepada fulan, zalim kepada fulan, zalim kepada fulan. Maka Allah mengambil amal yang banyak itu dan diserahkan kepada orang-orang yang dizalimi dan disakiti. Sebagai ganti pula kejahatan orang-orang yang disakiti diberikan kepada mereka. Jadi ditukar kebaikan orang zalim kepada yang dizalimi, dan kejahatan orang-orang yang dizalimi dilimpahkan kepada yang berbuat zalim. Jadi Anda lihat bagaimana kebaikan yang sangat banyak itu terhapus. Terhapus karena diberikan kepada orang-orang yang disakiti. Makanya saya pernah sampaikan di kajian ini, kalau Anda melihat seseorang yang sungguh-sungguh beramal, tapi sungguh-sungguh pula ghibah, berarti orang ini beramal untuk orang lain. Dia tidak beramal untuk dirinya. Kadang-kadang sambil belanja sayur, kita ngobrol, ghibah, 1/4 jam saja ghibah, tapi 10 orang yang dighibah. Jamaah sekalian yang saya hormati, hati-hati. Abu Dujana radhiyallahu anhu, beliau seorang sahabat. Beliau mengatakan hanya 2 amal yang nyaris pasti diterima oleh Allah. Kalau sholat Anda ini kan tak pasti diterima ini. Bahwa kita berharap dan optimis iya, tapi pasti ya tidak. Nah, amal apakah yang hampir pasti diterima oleh Allah? Jawabannya ada 2, kata Abu Dujana radhiyallahu anhu. Yang pertama, tidak berbicara tentang hal-hal yang tidak bermanfaat. Wah, itu ibadah, dan itu hampir 100% diterima oleh Allah. Nomor 2, qalbun salim, adalah hati yang bersih. Nah, makanya bicara dengan kawan, bicara dengan siapapun, hati-hati. Bicaralah pada batas-batas yang manfaat saja. Kemudian di antara dosa yang menghapus kebaikan adalah memelihara anjing. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtana kalban illa kalbasaydin yu'khadhu min ajrihi kullu yawmin qirat." Siapa yang memelihara anjing yang bukan untuk berburu, bukan untuk pelacak, maka pahalanya 1 hari dihapus, dikurangi sebesar 1 qirat. Pahala sebesar gunung Uhud setiap harinya dihapus. Apabila seseorang memelihara anjing yang bukan anjing berburu. Kemudian jemaah sekalian yang saya hormati, di antara dosa yang menghapuskan kebaikan adalah minum khamar, sakau, sabu, dan selanjutnya. Dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Nasai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syaribal khamra lam yuqbal lahu salat 40 sabahan." Siapa yang 1 kali saja mabuk, entah mabuk karena minum khamar
atau mabuk karena sabu, atau mabuk karena ganja, siapa yang satu kali saja mabuk, salat 40 hari ke depan tidak diterima oleh Allah. Jadi dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, penghapus dosa berikutnya yang ketujuh jemaah sekalian adalah, nomor 7 ini berat ini. Intihaku hurumatillahi fil khalwah, yaitu melanggar aturan-aturan Allah di dalam kesendirian. Di depan orang nyunnah betul, tapi kalau sudah sampai di kamar, gadget pun dipegang, semua gambar dilihat, semua video ditonton. Orang-orang yang punya kebiasaan maksiat dalam kesendirian, dengarkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallam, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin mithli jabal tihama thumma ja'alaha Allahu haba'an manthura. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku benar-benar mengenal orang-orang nanti pada hari kiamat, mereka datang dengan kebaikan sebesar gunung Tihama. Oh, ini kebaikannya banyak sekali. Bukan seliter 2 liter kebaikan itu, sebesar gunung Tihama. Tiba-tiba kebaikan sebesar gunung ini dihancurkan oleh Allah menjadi debu yang tidak berbekas. Sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa orang yang sangat merugi itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika qaumun idza takhallau bimaharimillahi intahakuha. Mereka adalah orang-orang yang apabila telah sampai di dalam kesendirian, mereka menerobos aturan-aturan Allah. Ini tentu bukan orang beriman. Ini orang munafik. Karena dalam ayat lain, dalam ayat Allah berfirman, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Orang-orang munafik selalu menyembunyikan kejahatan dari manusia dan tidak menyembunyikannya dari Allah. Artinya orang munafik itu enggak berani berbuat dosa di depan manusia, tapi di depan Allah mereka berani. Nah, ini tolonglah poin yang ketujuh ini kita renungkan baik-baik. Bahwa kata Nabi SAW, kelak akan datang orang-orang membawa kebaikan sebesar gunung Tihama, tiba-tiba Allah menghancurkannya menjadi debu. Gak ada lagi kebaikan sebesar gunung itu. Lalu Nabi mengatakan mereka adalah orang-orang yang apabila telah berada dalam kesendirian, keberanian mereka melawan Allah muncul. Hadis ini saya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Di antara dosa yang menghapuskan amal adalah mengungkit-ungkit pemberian. Dulu kalau saya tidak kasih modal kamu tidak bisa jualan. Dulu kalau saya nggak begini kamu nggak begitu. Saya kan yang banyak yang seperti ini sebenarnya tabiat Fir'aun ini. Karena di kemudian hari setelah Nabi Musa berdakwah, yang pertama kali dilakukan Fir'aun adalah mengungkit-ungkit jasa. Awalam nurabbika fina walidan. Dulu yang memelihara kamu waktu kecil siapa? Musa. Lantang betul kamu bicara. Jadi mengungkit-ungkit jasa ini termasuk akhlaknya Fir'aun ini. Udah nggak ada sekarang kan Fir'aun, tapi akhlaknya masih. Makanya ngaji kita biar nggak punya akhlak seperti akhlak Fir'aun. Jangan diungkit-ungkit. Sedekah Anda adalah kebaikan, tapi begitu diungkit-ungkit, hapus. Dan ini masuk akal. Sejatinya sedekah ini membahagiakan. Begitu diungkit, menyakiti.
kebahagiaan yang Anda berikan dengan sedekah, melalui sedekah, terhapus karena Anda telah menyakiti dengan mengungkit-ungkit. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan hapus sedekah kalian dengan cara mengungkit-ungkit atau menyakiti perasaan orang yang menerima. Baiklah jemaah sekalian, inilah kurang lebih dosa-dosa yang dapat menghapuskan kebaikan. Pertama adalah kufur dan syirik. Yang kedua meninggalkan salat asar. Yang ketiga adalah mendatangi dukun. Yang keempat adalah zalim. Yang kelima adalah memelihara anjing. Yang keenam adalah mabuk. Yang ketujuh adalah maksiat dalam kesendirian. Yang terakhir adalah mengungkit-ungkit pemberian. Ada satu lagi, yaitu bersumpah bahwa Allah tidak menerima amal seseorang. Misalnya Anda lihat seorang preman, kau tiap hari malak orang. Saya bersumpah demi Allah kebaikanmu tidak diterima. Bersumpah kebaikan orang lain tidak diterima, apa dampaknya? Kebaikan Anda akan dihapus oleh Allah. Atau bersumpah bahwa seseorang tidak diampuni oleh Allah. Misalnya ketemu preman tiap hari malakin orang, lalu dia bersumpah, aku bersumpah demi Allah, kamu tidak lagi diampuni oleh Allah. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis qudsi, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira lahu?" Siapa di antara kalian yang nekat bersumpah bahwa aku tidak mengampuni seseorang? Jadi dia enggak cuma mengatakan kamu tidak diampuni Allah, pakai sumpah. Wallahi, kamu tidak diampuni Allah lagi. Nanti Allah berfirman kepada orang seperti ini, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira lahu?" Siapa yang bersumpah bahwa aku tidak mengampuninya? Kemudian Allah menjawab, "Qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalak." Justru aku mengampuninya dan amal-amal kamu yang lantang bicara ini malah aku hapuskan. Baik. Jemaah sekalian, persoalan penting adalah apa pengertian amal terhapus. Dalam akidah ahli sunnah, ini akidah sekali lagi, tidak ada yang menghapus amal kecuali kufur dan syirik besar. Lalu tadi Nabi mengatakan bahwa salat 40 hari 40 malam ditolak kalau seorang mabuk, atau kalau seseorang mendatangi dukun. Kemudian siapa yang meninggalkan salat asar amalnya juga dihapus. Pertanyaan adalah, apa pengertian amal dihapus, salat tidak diterima 40 hari? Apa pengertiannya? Ini diskusi panjang di kalangan ulama kita. Saya hanya berikan Anda pendapat terbaik insyaallah dari Imam Abdul Rauf Al-Munawi rahimahullah ta'ala. Imam Al-Munawi, Imam Al-Munawi membantah Imam Nawawi dalam hal ini. Imam Nawawi misalnya beliau mengatakan, siapa yang minum khamar maka salat 40 hari tidak diterima oleh Allah. Kata Imam Nawawi, maksudnya salatnya tidak berpahala. Perlu difahami jamaah sekalian, salat orang-orang yang tadi kita sebutkan, walau oleh Nabi dinyatakan tidak diterima oleh Allah, tapi ulama-ulama ijma' bahwa salat mereka sah. Seorang yang mendatangi dukun, bertanya dan membenarkan dukun tersebut, kemudian dia salat, apakah salatnya sah? Ijma' ulama salatnya sah. Seorang yang mabuk begitu sadar kemudian beliau salat,
Apakah salatnya diterima oleh Allah? Apakah salatnya sah? Ulama-ulama ijma' bahwa salatnya sah. Seseorang yang hari ini meninggalkan salat asar, kemudian dia salat, apakah salatnya sah? Jawabannya sah. Jadi 7 atau 8 penghapus amal yang tadi kita bicarakan, apakah amal-amal tadi tidak sah? Jawabannya sah. Tidak ada khilafiyah alias ulama-ulama ijma' bahwa salat-salat tadi hukumnya sah. Kalau hukumnya sah berarti kewajiban telah gugur. Kewajiban telah gugur. Masalahnya adalah ketika Nabi mengatakan datangi dukun 40 hari salat tidak diterima. Pengertian tidak diterima ini apa? Masalahnya salatnya sah tapi tidak diterima. Seorang yang mabuk salat 40 hari tidak diterima. Salatnya sah, iya. Kenapa tidak diterima? Pengertian tidak diterima inilah yang menjadi diskusi di kalangan ulama. Jadi mereka sepakat salatnya sah, tapi mereka berbeda pendapat. Pengertian tidak diterima itu apa? Imam Nawawi misalnya rahimahullah, beliau mengatakan salat tidak diterima artinya salatnya sah namun gak ada pahala. Namun tidak ada pahalanya lagi. Mabuk misalnya malam hari, pagi hari datang salat subuh. Ketika Imam Nawawi salat subuhnya sah, tapi gak ada pahala. Tetapi pendapat Imam Nawawi ini dibantah oleh Imam Al-Munawi dan pendapat Imam Al-Munawi ini insyaallah yang terbaik. Imam Al-Munawi rahimahullah mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Bukankah Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengabaikan pahala untuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi tidak ada pahala untuk orang-orang baik yang diabaikan oleh Allah. Ayat ini menegaskan di mana ada kebaikan, di situ ada pahala. Karena Allah tidak pernah mengabaikan pahala untuk orang-orang baik. Nah, orang-orang yang baru saja mabuk, sadar lalu salat, bukankah dia berbuat baik? Jelas itu berbuat baik. Lalu Allah mengatakan bahwa Allah tidak mengabaikan pahala untuk orang baik. Nah, kalau salat ini tidak ada pahala, berarti salat ini kebaikan yang diabaikan oleh Allah. Apakah itu mungkin? Tidak mungkin. Seseorang gak kuat dengan tantangan usaha dan persaingan bisnis yang luar biasa, akhirnya pergi ke dukun. Padahal dukun saja tidak bisa berusaha, dukun saja tidak bisa bisnis, pergi ke dukun cari pelaris. Salat 40 hari tidak diterima oleh Allah. Ingat sekali lagi, salat 40 hari ini sah. Salat 40 hari ini jelas kebaikan. Kalau salat itu bukan kebaikan, lantas apa? Tinggal masalahnya adalah Allah tidak terima apanya yang tidak diterima. Salatnya sah dan salat itu sendiri kebaikan, apanya yang tidak diterima? Imam Nawawi mengatakan mereka salat tanpa pahala. Imam Al-Munawi mengatakan kalau mereka salat tanpa pahala, ini berarti kebaikan diabaikan oleh Allah. Itu tidak mungkin. Maka Imam Al-Munawi rahimahullah mengatakan pengertian salat diterima di sini bahwa pahala salat mereka tidak dilipat gandakan oleh Allah. Anda nih kalau salat subuh, kita habis salat subuh, berapa pahala yang Allah bayarkan untuk salat subuh Anda? 1 kali kah? Oh bukan. Allah kita itu asy-syakur, tidak pernah membalas satu kebaikan dengan satu pahala. Begitu Allah asy-syakur, maha berterima kasih, kebaikan sekedar niat pun sudah dibayar oleh Allah Azza wa Jalla. Niat ntar malam saya salat malam.
pasang alarm, tidur bangun-bangun setengah 7. Ya terlalu nyenyak tidur. Dia tidak melakukan amal tapi telah berniat untuk satu kebaikan. Sekedar niat pun sudah dibayar oleh Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Tapi kalau orang-orang yang melakukan dosa-dosa tadi, seorang yang pergi ke dukun lalu salat, seorang yang mabuk kemudian salat, salat mereka Allah bayarkan pahalanya sesuai dengan salatnya. Kamu salat sekali, satu pahala untuk kamu. Nah, di mana kelipat gandaan yang 10 kali? Itu sudah dihapus. Jadi salat tidak diterima, kata Imam Al-Munawi, maksudnya Allah tidak menerimanya dengan penerimaan ridha. Kalau Allah menerima amal dengan ridha, Allah lipat gandakan. Tapi kalau Allah tidak menerima amal dengan ridha, Allah berikan pahala tapi tidak dilipat gandakan. Jadi sekali lagi, lipat ganda 10 kali lipat itu ridha Allah untuk salat Anda. Anda salat subuh, Allah bayarkan satu, itu bayaran salatnya. Lipat gandanya ini adalah ridhonya Allah. Ridhonya Allah terhadap salat, ridhonya Allah terhadap orang yang melakukan salat. Ridho Allah inilah yang menghasilkan lipat ganda. Maka apabila seseorang mabuk, apabila seseorang pergi ke dukun lalu melakukan salat, Allah tidak lagi menerima salat itu dengan ridho. Padahal di dalam keridhaan Allah terdapat kelipatan pahala. Jadi orang-orang yang minum khamar, salat mereka sah, pahala pun mereka dapatkan, tapi pahala sesuai salat. Salat Anda satu, pahala satu. Kalau Anda menuntut di mana kelipatan, tidak ada lagi kelipatan 10 kali lipat. Karena kelipatan 10, 100, 700 kali lipat, kelipatan ini adalah ridhonya Allah. Begitu Anda minum khamar, Allah tak berikan ridho, sehingga Allah nggak lagi berikan kelipatan pahala itu. Jadi inilah penafsiran terbaik tentang tidak diterimanya amal. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, lalu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam pembahasan ini menyampaikan satu pembicaraan. Misalkan seseorang melakukan dosa yang berdampak kebaikannya dihapus. Seseorang minum khamar, saya tidak temukan peminum khamar terburuk melebihi seseorang yang bernama Muhammad bin Harun al-Balkhi. Beliau adalah penduduk kota Khurasan, tinggal di satu desa yang bernama Desa Balakh. Imam Malik bin Dinar rahimahullah, beliau pergi berhaji. Oh, haji tahun ini luar biasa, penuh sekali, sesak sekali. Akhirnya sewaktu sedang tawaf, Imam Malik bin Dinar, beliau berdoa, ya Allah, manusia sebanyak ini, siapa yang tidak kau terima? Dari segala penjuru bertumpah ruah berhaji, ya Allah, entah siapa yang ditolak manusia sebanyak ini. Itulah yang terbesit dalam pikiran beliau sewaktu tawaf. Malam hari dia tidur dan bermimpi. Di dalam mimpi dia dengarkan satu suara, wahai Malik, dari sekian banyak orang yang berhaji ada satu orang yang hajinya ditolak oleh Allah. Beliau penduduk kota Khurasan, datang dari satu kampung yang bernama Balakh, namanya adalah Muhammad bin Harun al-Balkhi. Coba sekalian yang saya hormati, mimpi ini 2 malam ya. Malam pertama beliau dengarkan suara, wahai Malik, dari sekian banyak orang ada satu orang yang hajinya tidak diterima. Ini mimpi malam pertama. Akhirnya Malik bin Dinar rahimahullah takut, jangan-jangan saya orangnya, jangan-jangan saya orangnya. Yang berpikir siapa haji yang tidak diterima, saya yang berpikir jangan-jangan saya orangnya.
Maka malam kedua dia bermimpi lagi. Wahai Malik bin Dinar, orang yang hajinya tidak diterima. Kisah ini ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Al-Birru Was-Silah. Jadi kalau ada referensinya pun ditulis oleh para ulama, berarti kisah ini memiliki kebenaran. Lalu pada malam kedua suara itu mengatakan, Malik bin Dinar, orang yang hajinya tidak diterima tahun ini, dari Khurasan ada satu orang. Beliau adalah Malik bin Harun al-Balkhi. Siang harinya Malik bin Dinar rahimahullah mencari rombongan haji dari Khurasan. Beliau mengatakan, antumul Khurasaniyun, antumul Khurasaniyun, kalian ini orang Khurasan. Lalu golongan ini, kelompok ini mengatakan, ya kami kelompok haji dari Khurasan. Afikumul Balkhi, apakah di antara kalian ada yang datang dari desa Balkhi? Mereka sepakat mengatakan ada satu orang jamaah dari desa Balkh. Namanya Muhammad bin Harun. Imam Malik bin Dinar mengatakan di mana dia? Mereka mengatakan biasanya dia menyendiri. Terus beribadah dan dia nggak mau beribadah di dekat orang. Dan agar kamu tahu, Muhammad bin Harun ini adalah ahli ibadah terbaik di Khurasan. Siangnya puasa, malamnya penuh dengan salat. Di Khurasan tidak ada ahli ibadah setangguh, sehebat Muhammad bin Harun. Akhirnya Malik bin Dinar penasaran. Dia cari keliling Masjidil Haram, di mana namanya Muhammad bin Harun. Ahli ibadah terbaik, tapi hajinya tidak diterima. Akhirnya setelah mendapatkan ciri-ciri Muhammad bin Harun, pasti menyendiri, biasanya salat dan salah satu tangannya buntung. Setelah tidak terlalu lama mengitari Masjidil Haram, ditemukanlah seseorang yang salat dengan jauh dari keramaian, tangannya buntung dan terus menerus tiada henti-hentinya salat. Malik bin Dinar rahimahullah mendekati dan dia bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Anda dari Khurasan? Iya, saya dari Khurasan. Saya dari kampung yang bernama Kampung Balkhi. Imam Malik bin Dinar mengatakan, apakah Anda yang bernama Muhammad bin Harun? Iya, saya orangnya. Malik bin Dinar rahimahullah beliau berkata, saya bermimpi begini, bahwa dari semua jamaah haji Khurasan, satu-satunya Khurasan itu ada di Iran yang sekarang. Ada di Iran. Dari Khurasan ini nanti Dajjal datang. Maksudnya pasukan Dajjal adalah Yahudi dari Khurasan. Baik. Setelah Malik bin Dinar menceritakan mimpi, menangislah Muhammad bin Harun ini. Beliau mengatakan, bukan cuma kamu yang mimpi seperti itu. Saya telah berhaji tiap tahun selama 40 tahun. Dan selalu setiap tahun ada yang mimpi haji saya tidak diterima. Selama berapa tahun? 40 tahun. Malik bin Dinar mengatakan, apa yang kamu lakukan? Beliau mengatakan, kamu tahu enggak bahwa saya ini sebenarnya mantan preman. Saya ini mantan preman yang luar biasa. Tapi saya kaya raya. Suatu hari saya pulang ke rumah dengan keadaan mabuk berat. Sampai di rumah dengan keadaan mabuk berat, ibu saya marah besar. Ibu saya saat itu sedang memasak di tanur. Tanur itu tanah digali dan itu lumayan besar. Kemudian dinyalakan api di dalam. Saya kira Anda sering lihat di media sosial. Nah, jadi digali kedalaman sekian meter lalu dinyalakan api di dalam. Ibunya sedang memasak di tanur itu. Ketika dia pulang dalam keadaan mabuk,
Maka ibunya marah besar melihat anaknya kembali dalam keadaan mabuk besar. Dengan keadaan mabuk, kesadaran sama sekali tidak ada, dia pun marah kepada ibunya. Dia tangkap ibunya, digendong dan dimasukkan ke dalam tanur. Istrinya yang melihat kemudian mendorongnya dengan keras masuk ke kamar. Sampai dia kamar, istrinya mengunci. Dikunci kamar ini biar dia nggak keluar. Nah, setelah sadar, dia mendorong pintu, mungkin menendang pintu, dan akhirnya dia keluar. Begitu dia keluar, ternyata ibunya udah nyaris menjadi roti. Ibunya hangus. Oh, saat itu datanglah penyesalan yang luar biasa. Saking menyesalnya, dia potong langsung tangannya. Tangan ini yang menggendong ibu untuk dijatuhkan ke dalam tanur, dia potong tangannya. Dia nggak sadar saja. Apa yang dia lakukan? Dia langsung mengambil asetnya sekian ribu dinar, artinya miliaran. Satu dinar 5 juta. Dia mengambil aset jumlahnya 200.000 dinar, semuanya disedekahkan kepada orang untuk menebus dosa. Nggak cukup sampai di situ. Kata beliau, saya pun mengumpulkan harta dan membebaskan budak sejumlah 20 sekian budak. Membebaskan satu orang budak saja pahalanya luar biasa. Ini 20 sekian budak beliau bebaskan untuk menebus dosa. Tapi kata beliau, walau saya telah melakukan itu semuanya, setiap tahun saya berhaji juga selalu ada yang bermimpi bahwa haji saya tidak diterima. Dan ini haji yang ke-40, ke-40 kalinya juga ada yang mimpi bahwa haji saya tidak diterima. Sambil menangis si Muhammad bin Harun, akhirnya Muhammad bin Harun dalam isak tangisnya berdoa kepada Allah, Allahumma ya farijal ham, Allahumma ya kashifal gham, Allahumma ya mujibad da'awat. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menghilangkan gelisah ini. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menghapus kesedihan ini. Ya Allah, tidak ada doa yang ditolak di depan-Mu yang Maha Pengasih. Ya Allah, hilangkan gelisahku, berikan ampunan untukku. Beliau berdoa. Jemaah sekalian, malam berikutnya Malik bin Dinar bermimpi. Malik bin Dinar bermimpi, kali ini didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu mengatakan, wahai Malik, Allah Subhanahu wa taala telah mendengar doanya, dan kelak pada hari kiamat Allah akan memasukkannya dan ibunya bersama-sama ke dalam surga. Jadi hubungannya dengan kajian kita agak jauh, cuman minum khamarnya aja. Bahwa minum khamar terbaik biar Anda tahu betapa jahatnya khamar ini. Seorang ibu dia panggang sendiri gara-gara pengaruh khamar, mabuk. Ini mestinya negara kita kalau ada tukang mabuk itu hukumannya harus keras. Negara sih bagus ya kalau ketangkap dan dia sekilas pengedar. Kalau negara kita kan hukumannya berat sampai hukuman mati. Ternyata itu sangat masuk akal sekali. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, apabila seseorang melakukan dosa yang menghapuskan kebaikan, lalu kemudian dia bertaubat, apakah taubat ini hanya menghapus dosa saja, ataukah taubat ini bisa mengembalikan kebaikan kembali? Sebabkan karena minum khamar, sholat 40 hari hapus. Lalu dia taubat. Apakah taubat ini hanya menghapus dosa minum khamar, ataukah taubat ini di samping menghapus dosa minum khamar, taubat ini juga mengembalikan kebaikan? Artinya salat 40 hari kembali dilipat gandakan oleh Allah. Jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa apabila seseorang taubat,
atas dosa yang menghapus kebaikan, maka Allah menghapuskan dosanya dan mengembalikan lagi kebaikannya. Allahu Akbar. Jadi ini taubat tidak hanya menghapuskan dosanya, tapi juga mengembalikan kebaikan-kebaikan itu kembali. Mana dalilnya? Di sini Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalil dari sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Sekedar ta'aruf saja, Hakim bin Hizam ini sepupunya Khadijah radhiyallahu anha. Anda tahu Nabi kita punya seorang budak bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah seorang budak yang dipesan Khadijah kepada Hakim bin Hizam. Khadijah berkata radhiyallahu anha, wahai Hakim, saya pengen budak laki-laki, kulitnya putih, wajahnya ganteng. Coba ke pasar budak, cari apakah ada budak seperti itu. Maka pergilah Hakim bin Hizam ke pasar. Oh qadarullah, ketemu budak, anak-anak usia 7-8 tahun, ganteng, putih, cakep, pinter, uang tak kurang. Khadijah radhiyallahu anha seorang miliuner saat itu, langsung dibayar. Bayar, dibawa pulang. Hakim bin Hizam menyerahkannya kepada Khadijah. Sewaktu Nabi kita menikah dengan Nabi SAW dengan Khadijah, Khadijah mengatakan, Muhammad, aku punya kado untuk kamu. Maka Khadijah memberikan Nabi kita kado seorang budak kecil bernama Zaid bin Harithah. Jemaah sekalian, Hakim bin Hizam ini pula yang pernah minta-minta di depan Nabi 3 kali. Beliau datang, ya Rasulullah, keadaan sangat berat, untuk makan saja sangat susah, tolonglah saya diberikan. Oh begitu kak. Akhirnya Nabi masuk ke kamar, diambilkan beras, mungkin juga minyak bimoli, indomie, bahasa kitanya nih. Lalu Nabi mengatakan, wahai Hakim ini, bawalah pulang. Entah 2, entah 3 hari lagi, kemudian Hakim datang lagi, ya Rasulullah, keadaan sangat berat, tolonglah ya Rasulullah. Akhirnya Nabi SAW masuk, diambilkan lagi beras, lauk, wahai Hakim ini, bawalah pulang. Tidak ada orang yang minta di depan Nabi tidak dapat. Hanya ada 2. Orang yang minta kepada Nabi langsung dapat atau dijanjiin dapat. Cuman 2 itu saja. Misalnya Anda minta kepada Nabi, itu langsung dikasih. Atau nomor 2, saya lagi nggak ada sekarang, besok aku datang. Jangan sampai nggak datang besok. Baik jemaah sekalian, ya rahmatullah. Untuk ketiga kalinya datang Hakim bin Hizam, ya Rasulullah, ini tolonglah. Kembali lagi beliau meminta. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, orang yang meminta-minta, bukan meminta ya, peminta-minta yang di pinggir-pinggir jalan Anda lihat, ini kata Ibnu Qayyim melakukan 3 kezaliman. Nanti akan ada pembahasannya dalam Madaris Salikin. Bahwa peminta-minta, pengemis, mereka melakukan 3 kezaliman. Kezaliman pertama, mereka zalim terhadap diri mereka karena mereka menghancurkan kehormatan sendiri. Kezaliman kedua, mereka zalim kepada orang yang diminta, karena kalau yang diminta enggak ngasih, maka yang diminta ini akan dicaci orang. Anda naik mobil, datang peminta-minta, Anda enggak kasih. Bukankah orang di belakang mengatakan, oh mobilnya saja bagus, ternyata isinya pelit. Sehingga orang yang diminta ini kalau enggak ngasih akan dicela orang. Nah di sini dia zalim terhadap orang lain. Dan yang lebih luar biasa lagi, dia zalim kepada Allah. Di mana zalimnya kepada Allah? Mestinya segala doa permintaan hanya kepada Allah, tidak boleh minta kepada manusia. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kalian ingin meminta, memintalah kepada Allah. Ternyata orang ini tidak mau minta kepada Allah. Dia mengabaikan Allah dan meminta kepada manusia. Jadi agar Anda tahu bahwa peminta-minta dalam agama kita sangat tercela. Dosanya 3 kezaliman. Zalim terhadap diri karena menghancurkan kehormatan sendiri.
Zalim terhadap orang yang diminta, dan nomor 3 zalim terhadap Allah. Karena dia mengabaikan Allah. Mestinya meminta kepada Allah, justru meminta kepada manusia. Baiklah, untuk ketiga kalinya Hakim bin Hizam meminta, ya Rasulullah bla 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 bla. Akhirnya untuk ketiga kalinya Nabi kita masuk, diberikan. Beliau mengatakan, wahai Hakim, ma yakun indi falan addakhirahu anka. Semua isi rumah sudah tidak ada, saya sudah berikan kepada kamu, enggak ada lagi di dalam. Wa man yatasabbar yusabbiruhullah, wa man yasta'fif yu'iffahullah. Kalau kamu berjuang sabar, Allah berikan kamu sabar. Dan kalau kamu berjuang tidak meminta-minta, Allah akan membuatmu tidak meminta-minta. Mulai hari itu sampai beliau mati, beliau tidak lagi menerima pemberian orang. Bahkan ketika dalam satu kesempatan jihad, mujahidin mendapatkan bagian dari harta rampasan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil Hakim bin Hizam. Umar mengatakan, wahai Hakim, sebagai prajurit kamu berhak dapat bagian. Hakim bin Hizam mengatakan, wahai Umar, aku telah berjanji kepada Nabi SAW tidak menerima lagi pemberian orang. Dan tanggung-tanggung para sahabat. Maka sejak hari itu Nabi berpesan, sampai beliau meninggal, beliau tidak lagi sama sekali menerima pemberian orang. Menerima pemberian tidak, apalagi meminta. Inilah dia Hakim bin Hizam. Baik, Hakim bin Hizam, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di masa jahiliyah, Hakim bin Hizam ini orang yang sangat dermawan. Nomor 2, Hakim bin Hizam di masa jahiliyah seorang yang sangat tangguh menjaga silaturahmi. Ini 2 kebaikan Hakim bin Hizam. Di masa jahiliyah dia seorang yang sangat dermawan. Nomor 2, di masa jahiliyah dia orang yang sangat gigih menjaga hubungan keluarga. Setelah dia masuk Islam, dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kebaikan-kebaikan semasa jahiliyah, saya dermawan, fulan. Saya pun tidak pernah putus silaturahmi. Ini kebaikan jahiliyah ini bagaimana statusnya setelah masuk Islam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma aslafta min khair. Wahai Hakim, kau masuk Islam dengan segala kebaikan-kebaikanmu di zaman jahiliyah. Allahu Akbar. Jadi orang-orang yang masuk Islam, sesampainya di dalam Islam mereka pun menjadi baik, maka semua kebaikan-kebaikan semasa kafir diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Misalnya si fulan ini masuk Islam di usia 50 tahun. Setelah masuk Islam, Islam betul-betul mengubahnya menjadi baik. Kebaikan selama sebelum masuk Islam bagaimana ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma aslafta min khair. Engkau masuk Islam dengan segala kebaikan-kebaikanmu di masa kafir. Jadi wahai Hakim, kedermawananmu di masa kafir diterima oleh Allah. Karena kau telah Islam dan Islammu pun baik. Silaturahmimu selama kafir diterima oleh Allah. Karena engkau telah Islam dan Islammu pun baik. Ibnu Qayyim mengatakan, perhatikan hadis ini. Ketika seorang kafir masuk Islam, Islam ini enggak cuma menghapus kekufurannya, Islam ini bahkan mengembalikan kebaikan-kebaikannya semasa kafir. Atas dasar hadis inilah kata Imam Ibnu Qayyim, kalau seorang melakukan dosa yang berdampak kebaikannya terhapus oleh dosa itu, lalu kemudian dia taubat, maka taubat ini menghapus dosanya dan mengembalikan lagi kebaikan-kebaikannya yang sempat terhapus. Tetapi ini kalau taubatnya adalah taubat yang betul-betul jujur. Jemaah sekalian, demikian pembahasan hari ini. Insya Allah yang akan datang adalah taubat karena telah terhalang berbuat dosa. Maksudnya sah nggak taubat padahal saya udah nggak mampu lagi berbuat dosa. Seseorang tangannya udah kepotong, udah nggak bisa lagi nyuri, akhirnya dia taubat. Nah, taubat seperti ini sah nggak?
Ini insya Allah yang akan dibahas pertemuan yang akan datang. Ya, sampai di sini mudah-mudahan kajian ini manfaat dan berkah bagi jamaah yang hendak bertanya.